Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku di channel Kampus Ilmu Hikmah ya. Kemarin ada pertanyaan ya. Sudah saya buatkan video teman-teman. Ya. Videonya saya upload ya. Tapi belum selesai, saya pindah upload ke channel lain. Ya, akhirnya terhenti. Tak pikir sudah ke-upload ya. Malam itu saya cari tidak ada videonya, berarti kehapus. Ya, ada 2 video kemarin itu ya. Apa ini? Sebentar ya teman-teman. Innahu min Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Apa dampaknya bagi orang yang mengamalkan asma Sulaiman ini? Dampaknya yuk jalankan saja ya teman-teman ya. Jadi kalau Anda itu ya ingin tahu khasiat dari sebuah amalan, itu jangan katanya gitu loh. Jangan kata saya atau kata si A atau si B gitu loh ya. Karena setiap orang itu dampaknya ya pasti beda-beda. Ada yang berhasil, ada yang gagal. Ya, tapi kalau mental Anda mental pejuang, bukan pecundang, ya kamu jalankan. Ya, kamu buktikan gitu loh. Ya. Ya, jadi ketika kita mau punya amalan ya, punya amalan. Jangan tanya amalan ini khasiatnya apa. Kalau saya ngomong khasiatnya jelek, ya, terus kamu tidak ngamalkan. Ya. Kan seperti itu gitu loh. Coba dulu. Soal jelek bagus ya itu urusan nanti. Ya. Yang pasti kamu sudah tahu sendiri gitu loh ya. Ya, paham ya? Anda harus berani seperti itu. Ya, jangan mencari mental ya, pingin enaknya tapi tidak pingin bekerja gitu. Ya. Ya. Kebanyakan kan seperti itu ya. Jadi ketika Anda katakanlah pingin punya amalan, pingin tahu reaksinya, pingin tahu hasilnya, yuk kamu lakukan. Ya. Jangan sampai tidak kamu lakukan. Ya. Apalagi kamu mendengar katanya si A, katanya si B, katanya si D, kamu sendiri belum melakukan. Baru ketika kamu melakukan terus ada kendala itu dievaluasi, ditanyakan tidak masalah gitu. Ya, nanti Anda akan tahu kekuranganmu itu ada di mana gitu. Ya, itu lebih bagus seperti itu. Ya. Terus ini juga izin bertanya ya. Mungkin ini video yang hilang ya. Saya pengamal surat Yusuf ayat 31. Pernah saya merasa tiba-tiba saya ngeblank. Keinget target terus padahal udah berusaha netral. Terus saya baca surat Yusuf 31 sambil visualisasi. Apa yang saya rasakan ini melesat ke korban. Apa yang saya lakukan ini benar. Ngawur kamu. Ya, ketika mengamalkan sebuah amalan pengasihan ini kita tidak boleh visualisasi kepada target. Kebanyakan itu tutorial di YouTube kamu cari semua ya. Mengamalkan amalan pengasihan sambil membayangkan target, itu tidak paham ya. Tidak paham memposisikan amalan pengasihan ini kita berdoa kepada Tuhan. Nah terus bagaimana ketika kamu mengamalkan sebuah amalan pengasihan ya, membaca doa, terus pikiranmu kepada target, batinmu kepada target, tidak kepada Tuhan yang akan mengabulkan doamu. Ibarat kamu bertamu ngomong sama orang ya, terus pikiranmu tidak di orang itu, tidak masalah yang kamu bicarakan, tapi pikiranmu kemana-mana. Apakah orang yang kamu ajak ngomong itu tidak tahu? Ya pasti tahu lah, ini apalagi Tuhan ya. Saya ngeblank, keingat terus lah, itu halusinasi ya. Kamu mengamalkan surat Yusuf ngeblank, yaitu tadi karena kamu visualisasi pada saat mengamalkan. Pikiranmu itu kepada target. Kamu tidak bisa menempatkan dirimu
Visualisasi itu bisa di awal, bisa di akhir. Bukan saat mengamalkan amalan pengasihan. Kalau kamu mengamalkan amalan pengasihan, terus memikirkan target, ya pasti ngeblank. Ya, pasti ngeblank. Lama-kelamaan ya pasti gila kamu. Ya, enggak percaya silakan dicoba terus. Terus gitu. Amalan pengasihanmu tidak akan pernah berhasil. Pikiranmu, obsesimu semakin besar. Obsesi itu sama dengan halusinasi gitu. Tahu enggak? Khayalan. Khayalanmu terhadap target itu semakin besar. Dan itu akan menarik makhluk halus untuk memperparah. Itu bahayanya di situ ya. Terus juga Komarudin, bagaimana kekuatan energi saya? Tidak ada kekuatan energi, tidak ada. Kamu sendiri tidak percaya dengan kekuatanmu kok. Ya, mau ditanyakan itu. Ini kan bisa dirasakan toh, dari komentar ini loh, energimu bisa terpancar gitu. Bisa dirasakan. Ya. Ini tak jadi satu materi ya. Ustadz, cara melatih sensitivitas kebatinan dalam mengamalkan pengasihan bagaimana? Apakah harus dengan jumlah amalan yang terus diperbanyak akan tercapai dengan sendirinya atau meningkatnya terus penghayatan? Ya dua-duanya. Ya, materi ini ada di program privat ya. Ada di video yang saya privat. Itu materi penjelasan lebih detail di situ. Kamu harus menguasai peka rasa ya untuk merasakan energi. Kamu harus menguasai peka suasana alam untuk merasakan jalur energi. Kamu harus menguasai peka suasana batin untuk memastikan keberhasilannya. Jadi 3 basic dasar itu ya. Ilmu kebatinan itu 3 basic dasar itu. Ya, tinggal Anda arahkan untuk apa? Untuk pengasihan, untuk pagaran, untuk kekebalan. Bisa. Ketika kamu menguasai 3 ini. Ya, jadi itu teman-teman ya. Apakah dengan kita zikir ya, istiqomah, konsisten, banyak? Bisa. Ya, kamu zikir misalkan surat Yusuf ayat 4 1000 kali. Ya, terus kamu istiqomah 1 tahun. Itu nanti dengan sendirinya terbentuk. Tapi kalau hitungan bulan saya rasa masih belum. Ya. Dari situ kamu terus belajar mengevaluasi bagaimana sebuah penghayatan itu, bagaimana teknik penghayatan itu bagaimana, ya, teknik penjiwaan itu bagaimana, visualisasi itu bagaimana, sugesti itu bagaimana, afirmasi itu bagaimana. Jadi banyak ya, banyak protolan-protolannya gitu loh ya, banyak hal yang harus kamu pahami. Kalau kamu coba istiqomah saja, misalkan setahun istiqomah, terbentuk ya. Tapi untuk lebih profesional, kamu harus tahu tekniknya, ya, supaya mudah untuk memahami. Ya, itulah gunanya teori itu seperti itu. Walaupun teori itu katakanlah berbanding terbalik ya, kadang tidak sama dengan prakteknya. Tapi dengan adanya teori, kamu akan lebih mudah untuk menerjemahkan, untuk memahami. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga materi kali ini bisa bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.